Indonesia Under 23 telah pun dikalahkan. Teman-teman, timnas U23 proyeksi Piala Asia. Ya, ini yang ada TC di Dubai, ya, Uni Emirat Arab. Pada laga uji coba dengan Arab Saudi, U23 ini menderita kekalahan 1-3. Ya. Dan Sintayong juga mengatakan bahwa ini ada kesalahan atau ada kekurangan di lini pertahanan begitu ya. Lalu bagaimana dengan reaksi netizen teman-teman ya? Dan netizen Malaysia juga ya menyoroti. Kemudian di akhir video kita akan membahas tentang Bung Toel. Bung Toel ini lucu-lucuan ya ini ya. Bagaimana jika disuruh menggantikan Sintayong? Ya, lalu bagaimana jawaban dari Bung Toel ini teman-teman ya? Mari kita lihat sama-sama. Indonesia Under 23 telah pun dikalahkan oleh Saudi Arabia sebanyak 3-1. Sebelum aku nak ulas lebih lanjut pasal perlawanan ni, minta tolong daripada korang untuk follow akaun ni. Perlawanan ni hanya uji coba tau. So tak boleh nampak pun dia punya game. Kalau korang pergi dekat mana-mana social media pun tak jumpa dia punya full game. Maknanya ini adalah perlawanan tertutup. Tapi statistik telah pun dikeluarkan. Walaupun Indonesia kalah 3-1, tapi statistik menunjukkan yang kedua-dua tim agak balance. Dari segi sepakan terhadap gol pihak lawan, Indonesia berjaya menghasilkan 5 manakala Saudi Arabia sebanyak 8. Okey, untuk kesempatan gol Indonesia 4, Saudi Arabia 8. Menunjukkan tak adalah jauh sangat beza antara dua tim ni walaupun skor 3-1. Mungkin Saudi Arabia lebih klinikal. Tim Arab diorang skor dulu tau dekat minit 18. Lepas tu Indonesia berjaya seri menerusi Komang Teguh pada minit 33. Tapi tim Arab dia balas balik 2 gol. Akhirnya game berakhir dengan 3-1. Kepada fans-fans Indonesia, bagi pendapat korang pasal game kali ni, dan kalau belum follow channel ni boleh follow. Pertandingan persahabatan antara Indonesia melawan Arab Saudi U23 telah selesai dan berkesudahan dengan skor 3-1 untuk keunggulan timnas Arab Saudi, guys. Gak apa-apa. Satunya gol Indonesia diciptakan oleh Komang Teguh pada menit ke-38 babak pertama. Walaupun kita sempat menahan imbang pada babak pertama, tapi akhirnya kita harus mengakui keunggulan timnas Arab Saudi yang memang lagi 2 ya. Kualitas individu dan permainan tim lebih unggul dibandingkan timnas Indonesia, guys. Jadwal berikutnya adalah pertandingan antara Indonesia melawan Uni Emirat Arab yang akan berlangsung pada tanggal 8 Maret dan kemungkinan di tempat yang sama juga. Semoga di pertandingan juga berikutnya Indonesia melawan Uni Emirat Arab kita bisa memberikan perlawanan yang lebih gigih lagi, guys. Kita harap jangan ada lagi bullying karena memang ini tujuannya untuk mencari formula terbaik persiapan nanti di turnamen sesungguhnya menghadapi Qatar, Australia, dan Jordania. Komentar ya guys. Sikat. Hasil tanding timnas Indonesia melawan Arab Saudi kalah 1-3, yang mana setelah pertandingan Sintayong mengatakan kepada media bahwa memang ada masalah di lini belakang karena memang ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung seperti ya Dewangga, kemudian Justin Hubner. 2 pemain itu mungkin menurut Sintayong sangat penting di lini belakang dan itu menjadi evaluasi bagi Sintayong dan sedang dipikirkan bagaimana antisipasi di lini belakang ketika memang kedepannya nggak ada 2 pemain itu. Ya ini benar-benar poin positif daripada uji coba yang akan dilaksanakan oleh timnas nanti Arab Saudi, kemudian Uni Emirat Arab setelahnya tanggal 8. Ya tentunya ini ada bahan evaluasi yang menjadi PR bagi Sintayong. Hasil akhir tidak penting. Kita tahu di timnas senior kemarin kita kena bantai Libya, kena bantai juga Iran di uji coba. Ternyata kita bermain di turnamen resminya nggak buruk-buruk amat, ya itu dia sudah ada progresnya itu dari staf ofisial pelatih itu ya Sintayong sendiri. Karena kan kemarin rame ya, sempat lah ada beberapa bully dari para fans supporter. Mungkin gue nggak bisa bilang nyebut supporter juga sih, emang benci timnas begitu, mengatakan bahwa ya lawan Arab aja lu kalah. Ini Arab ini juara Piala Asia U23 edisi sebelumnya, jadi dia datang sebagai juara bertahan. Kemudian pemainnya diisi oleh 9 pemain
yang menjuarai Piala Asia edisi sebelumnya, jadi masih bisa bermain di tahun ini. Berarti emang benar-benar dia juga calon juara gitu ya, benar-benar favorit juara di turnamen ini. Jadi ya menurut gua bisa ngegolin 1-3 dengan skuad yang masih dicoba gitu. Ya tentunya ini benar-benar hasil positif menurut gua. Iya. Ya menurut kalian bagaimana? Bantu komen, bantu. Yang pertama, kalau saya jadi STY saya kurangi pencitraan. Kalau dia jadi Kedua, STY, nggak mau mengumbar banyak keluhan. Yang ketiga, saya mau belajar bahasa Indonesia dengan cepat. Seingat saya mantan-mantan pemain asing di liga kita, mau yang dari Latin maupun dari Afrika, itu 1 tahun itu udah lumayan fasih. Jadi nggak perlu nunggu 4 tahun masih pakai menerjemah gitu loh. Supaya apa? Komunikasi lancar. Saya mau lebih humble, nonton pertandingan Liga 1 ke stadion-stadion. Komunikasi dengan klub, komunikasi dengan para pelatih klub. Supaya kita jangan, atau kita sebagai pelatih bisa mengangkat kualitas domestik. Betul bahwa kompetisinya belum ideal, belum di level tinggi, tapi saya yakin yang namanya potensi pasti ada. Marcelino pernah muncul dari kompetisi Liga 1, Rizky Ridho, Witan, Yakob Sayuri. Jadi sebetulnya Pratama Arhan juga termasuk. Jadi kompetisi kita sebetulnya ada potensi-potensi bakat. Nah, kita mau nggak explore sebagai pelatih. Jadi tidak hanya mengandalkan satu sisi aspek bagian naturalisasi. Itu satu hal, tapi kita juga nggak boleh mengkotak-kotakan. Misalnya bilang pemain lokal itu lemah mental, gampang takut duluan, gampang kalah duluan, dan itu ditutupi dengan naturalisasi. Secara tidak sadar kalimat itu berarti membuat dikotomi pembedaan antara naturalisasi dan lokal. Domestik. Line up saya cenderung 3-4-3 seperti yang line up yang sekarang. Kenapa? Karena dasarnya saya lihat bahwa pemain-pemain Indonesia punya kemampuan wing sayap yang bagus. Gitu loh. Hampir kebanyakan kita selalu punya sayap yang bagus dari era ke era. Jadi saya akan pakai 3-4-3. Kalau saya mulai dari penjaga gawang, kalau dengan yang ada sekarang yang aktif saya pakai Hernando Ari. Hernando Ari Suta. Hernando Ari punya progres yang luar biasa. Di 3 back Rizky Ridho, Jay dan Justin sama. Ya. Mau juga pakai naturalisasi. Di kanan Sandino. Mau juga pakai naturalisasi. Di back kiri Pratama Arhan. Kenapa? Karena Sandy Walsh tidak lebih ofensif, Pratama Arhan ofensif. Jadi balance. Kalau mau pertimbangannya kenapa itu. Di tengah berarti saya pakai 2, Marcelino dan Tom Hart. Ini agak sangat ofensif karena dua-duanya senang pegang bola, senang attacking sebetulnya. Cuma mau nggak mau ya harus kuat aja lah kalau transisi ditekan, transisi negatif. 3 di depan, di kanannya saya pakai Yakob Sayuri. Karena meski Yakob bisa main sebagai wingback kanan, saya melihat Yakob lebih berbahaya, lebih ofensif, lebih mengancam gawang lawan kalau ditaruh sebagai sayap kanan. Atau sebetulnya nggak sayap kanan, udah agak ke dalam, posisi Witan lah sekarang. Jadi saya nggak akan pakai Witan di situ sebagai pertama, saya pakai Yakob Sayuri. Di kirinya Ragnar Oratmangun. Tadi belakang bener ya, Rizky Ridho, Jay sama Justin Hamdan. Udah benar itu sih. Ragnar di kiri, strikernya saya nggak dapet, terus terang aja saya nggak dapet striker. Kalau yang sekarang, gitu loh. Ketimbang hoki ya saya mendingan pakai Stefano Lillipali. Bukan merendahkan hoki. Hoki pemain muda potensial, biarlah dia berkembang sesuai dengan levelnya. Tapi kalau di level senior saya rasa hoki belum waktunya. Jadi saya lebih pilih yang senior. Siapakah itu? Misalnya apakah Sananta dan Rafael Strike gitu loh, atau Lillipali yang ada di apa? Tidak terpantau gitu loh. Ya mungkin saya coba lihat. Nah, itulah Bung Toel, cuaca Bung Toel. Ya bolehlah, positif thinking aja teman-teman ya. Ya, masukan-masukan Bung Toel juga banyak bagusnya juga sih. Walaupun banyak nyinyirnya juga. Itu skema yang diinginkan oleh Bung Toel ketika ini tukeran nih antara Sintayong dengan dirinya nih, jika dia menjadi Sintayong begitu ya. Untuk uji coba 1-3 ya kita lumayan lah, karena dari segi statistik juga nggak terlalu jauh. Untuk kalian para pembuli alah kita itu penonton itu memang enaknya bully, enaknya bacot, tapi untuk kita ngelakuin sendiri itu juga kita nggak gampang gitu loh. Kita lihat prosesnya. Ini kan sebuah uji coba untuk proyeksi Piala Asia. Ya, kalian tunggu progresnya. Namanya juga uji coba.
Ya, ini juga terlihat progresnya juga bagus untuk menjajaki kekuatan dan juga mencari kelemahan tim, apa kekurangannya apa begitu. Dan Sintayong sudah mengatakan bahwa ada sedikit masalah dengan lini pertahanan karena memang Justin Hubner pada saat pertandingan belum bergabung begitu ya. Jadi tunggu prosesnya, progresnya seperti apa teman-teman. Sabar, sabar, sabar. Kita pasti bisa.